Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di acara konklusi Sekolah Sabat bersama saya, Pendeta David Panjaitan, dan dari Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Kita bersyukur oleh karena kita bisa bertemu kembali di pelajaran Sekolah Sabat kuartal 3, khususnya di pelajaran yang kedua. Baik, judul pelajaran Sabat yang kedua atau pelajaran yang kedua ini yaitu gelisah dan memberontak. Ini satu hal yang menarik saya pikir untuk kita pelajari, kenapa orang itu gelisah dan kenapa orang itu memberontak. Ayat inti yang diambil atau ayat hafalan yang diambil oleh penulis buku pelajaran Sekolah Sabat kita dari 1 Korintus 10 ayat 11. Dikatakan demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 1 Korintus 10 ayat 11. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, di mana ayat ini mengingatkan kita bahwa apa yang terjadi dahulu, apa yang dialami oleh bangsa Israel dahulu itu menjadi contoh, ya, menjadi contoh atau menjadi peringatan bagi kita sekarang yang hidup di akhir apa? Di akhir zaman. Apa rupanya yang terjadi yang dilakukan oleh bangsa Israel di zaman dahulu? Itu akan kita pelajari hari demi hari di pelajaran yang kedua ini. Di pelajaran Sabat petang, penulis mengambil satu pengalaman ya, satu situasi di mana dikatakan sering terjadi sikap aneh, perilaku yang gelisah dari seekor anjing atau hewan peliharaan sebelum terjadinya gempa besar. Rupanya diteliti, sebuah penelitian mengatakan bahwa anjing ataupun binatang peliharaan itu bisa mendengar satu sensor ya, sensor gerak yang belum terjadi, ya belum terjadi itu. Artinya anjing atau binatang peliharaan akan menunjukkan sikap yang aneh dan itu disebut sikap kegelisahan. Oleh karena apa? Akan ada bahaya. Ya, akan ada bahaya. Lalu bahkan di sini dikatakan penulis mengambil satu contoh peristiwa tahun 2011 bulan Agustus tanggal 23 sebelum terjadi gempa di Washington DC dengan kekuatan 5,8 skala Richter. Binatang-binatang yang ada di kebun binatang Institusi Nasional Smithsonian mulai bertingkah aneh. Bahkan ada satu binatang, hewan lemur di sini dikatakan, berteriak keras selama 15 menit sebelum tanah mulai apa? Bergetar. Artinya sebelum gempa itu, sampai gempa itu datang, binatang lemur itu berteriak selama 15 menit. Itu satu hal yang menarik saya pikir ya. Akan ada peristiwa yang terjadi, hewan-hewan, binatang-binatang, termasuk hewan peliharaan, menerima sensor ya, artinya mereka sudah mendapatkan informasi lebih dahulu, artinya bahwa kita sudah diamarkan, sudah diingatkan bahwa akan terjadi apa? Peristiwa besar. Saya pikir di waktu 15 menit cukup bagi kita untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman atau mencari situasi yang aman agar kita terlepas dari bencana yang besar yang akan terjadi. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Minggu tanggal 4 Juli. Judulnya adalah Gelisah di Padang Belantara. Apa yang terjadi di lingkungan bangsa Israel pada waktu mereka berada di Padang Belantara?
Di sini dikatakan Israel pasti merasa gelisah dan tidak bahagia ketika mereka meninggalkan Sinai dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Lebih dari 1 tahun telah berlalu sejak mereka meninggalkan Mesir. Kenapa mereka gelisah? Mereka siap untuk memasuki tanah perjanjian. Mereka telah dihitung dan diatur. Mereka telah menyaksikan pertunjukan luar biasa dari kebaikan ilahi dan tanda-tanda yang jelas terhadap kehadiran. Namun, ini yang membuat mereka gelisah. Di tempat pertama setelah keberangkatan mereka dari Sinai, didapati mereka mengeluh. Apa sih yang terjadi di sana? Mereka ingin makan daging. Ya sudah 1 tahun perjalanan. Mereka ingin makan daging, ya. Mereka mengeluh. Itu dalam Bilangan 11 ayat 1-15. Apa dikatakan? Orang Israel menginginkan daging, mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih Mesir. Wow, ini adalah makanan-makanan yang enak. Bedakan makanan enak dan bedakan makanan sehat. Yang diinginkan oleh bangsa Israel adalah makanan enak. Sedangkan Allah menyediakan makanan sehat. Karena mereka tidak mendapatkan makanan yang biasa mereka nikmati di Mesir, lalu mereka merasa apa? Merasa gelisah, merasa tidak nyaman. Oke, apa dikatakan beliau? Siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun yang dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Saya tidak tahu kenapa Alkitab mencatat hanya mentimun dan semangka. Saya tidak tahu. Apakah hanya ada itu di Mesir? Saya pikir tidak juga. Tetapi saya bisa mendapati mereka kan di padang gurun, kepanasan. Tentu panas itu akan nikmat rasanya kalau kita makan mentimun, itu akan menyejukkan badan kita. Lalu semangka yang banyak airnya, tentu itu akan membuat kita merasa lebih apa? Lebih segar tentunya. Sama seperti yang kita alami sekarang, kita sering merasa bahwa menikmati minuman kaleng itu lebih segar rasanya dibandingkan menikmati minuman jernih, air jernih ya, bukan air putih, air jernih. Itu masalah perasaan saja. Sebetulnya secara kebutuhan badani kita, air jernih itu sudah cukup. Bahkan itu yang terbaik untuk kebutuhan apa? Kebutuhan kita. Bahkan, maaf saya bukan membicarakan dengan maksud yang lain, pesepak bola terkenal di dunia pun minumannya hanya air jernih saja. Itu yang saya ikuti di berita-berita online. Lalu dikatakan demikian, mereka juga pasti telah menderita memori selektif yang parah ketika mereka mengingat makanan dan melupakan perbudakan serta kesulitan yang luar biasa. Jadi mereka hanya ingat makanannya saja yang enak di Mesir, tapi mereka lupa bahwa mereka di sana sebetulnya sudah tidak enak. Mereka kan diperbudak di sana. Dan oleh karena suara mereka lah, oleh karena penderitaan mereka lah, sehingga Tuhan mendengar keluhan mereka. Ya, keluhan bangsa Israel yang tinggal di Mesir. Sehingga Allah memilih Musa untuk memimpin mereka keluar dari apa? Dari Mesir. Oke, saya akan bacakan berikutnya. Mereka telah diberi makan dengan manna Tuhan selama lebih dari 1 tahun. Namun, mereka merasa gelisah dan menginginkan sesuatu yang lain. Bahkan, Musa juga terpengaruh. Mencoba memimpin sekelompok orang yang gelisah tidaklah mudah. Tetapi Musa tahu kepada siapa dia harus berpaling. Ya, ini dari sini saya bisa dapatkan satu kesimpulan bahwa merubah kebiasaan itu tidak mudah. Apalagi kebiasaan yang sudah kita lakukan berulang-ulang selama bertahun-tahun. Ingat, sekitar 300 tahun lebih lah ya. Sekitar 300 tahun lebih bangsa Israel berada di Mesir. Itu menjadi budaya hidupnya. Makan makanan yang di Mesir itu. Lalu tiba-tiba disuruh apa? Disuruh berubah, itu satu hal yang mustahil. Tapi berkat pertolongan Tuhan tentunya itu bisa kita lakukan. Contoh saja, ini sekedar contoh. Saya juga pernah sampaikan contoh ini di pelajaran kuartal yang lalu.
tentang lagu Sion, ya, nyanyian kita. Eh, Sekarang ada lagu Sion edisi lengkap, ya. Jumlah lagunya itu hampir 500-an. Ya 500-an kira-kira seperti itulah. Terus terang sampai sekarang saya masih atau kami ya masih menggunakan lagu Sion edisi lama di rumah ya, di rumah. Tapi kalau di tempat umum kami ngikut. Kenapa? Karena saya atau kami sudah dibesarkan, sudah sejak lama terbiasa dengan kata-kata dari lagu Sion yang lama. Jadi untuk merubah kepada kata-kata lagu Sion baru agak sedikit canggung. Ya kira-kira seperti itulah ilustrasinya yang dialami oleh siapa? Oleh bangsa Israel. Sehingga kembali kepada ilustrasi tadi, bagi orang-orang yang belum terbiasa dengan kata-kata di lagu Sion edisi baru, itu akan ngomel, itu akan, kenapa sih katakannya gini, lebih enak yang lalu. Tapi ke satu hal yang sama yang terjadi, yang dialami oleh bangsa apa? Bangsa Israel. Lalu saya akan bacakan lagi di sini. Allah tidak tuli dengan kebutuhan kita ketika kita merasa gelisah. Nah, Allah memperhatikan. Dalam kasus Israel, Dia memberi mereka burung puyuh untuk memuaskan rasa lapar mereka dan akan daging. Tetapi yang diinginkan Israel bukan sekedar daging. Jadi mereka bukan masalah daging sebetulnya. Ketika kita tidak bahagia, gelisah dan marah, apa yang menjadi kemarahan kita seringkali hanya pemicu, bukan penyebab dari konflik. Itu hanya muncul di permukaan saja sebetulnya itu. Pengen ini, pengen itu. Sama seperti anak kecil ya. Anak yang masih kecil, yang masih kekanak-kanakan ya. Anak kecil yang masih kekanak-kanakan. Biasa itu nangis. Apa-apa nangis. Bisa jadi nangis karena ngantuk. Bisa jadi nangis karena lapar. Bisa jadi nangis oleh karena pampersnya atau dulu istilah popoknya ya basah oleh karena buang air kecil atau buang air besar. Muncul ke permukaan itu nangis, tapi penyebabnya ada. Sama seperti bangsa Israel ini. Ya. Mereka ngomel sana sebab penyebab utamanya itu ada. Apa itu komunikasi? Ya? Komunikasi. Kita bertengkar karena ada sesuatu yang salah lebih dalam. Yang lebih dalam. Yang mempengaruhi hubungan yang mendasarinya. Israel telah memberontak terhadap pimpinan Tuhan. Sesuatu yang kita semua harus berhati-hati. Tidak peduli situasi dan keadaan pribadi kita. Karena itu lebih mudah untuk dilakukan daripada yang kita pikirkan. Jadi kegelisahan bangsa Israel di padang gurun itu mengekspresikan bahwa hubungan dengan Allah itu tidak baik. Macam-macam ekspresi mereka. Di dalam hal ini mereka minta makanan daging. Mereka ingat-ingat apa yang terjadi, apa yang mereka alami di waktu yang lalu. Sama seperti pelajaran hari Minggu, sama seperti pelajaran pekan yang lalu, yaitu Kain, bahwa dia menjadi penggembara yang gelisah karena hubungan dengan Tuhan itu tidak baik. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Senin. Judulnya menarik, itu menular. Rupanya kegelisahan bangsa Israel ini menular. Menulari siapa? Dalam cerita ini menulari saudara daripada Musa, yaitu Miriam dan Harun. Ya, kegelisahan itu. Apa yang terjadi rupanya di sana? Seolah-olah Miriam dan Harun tidak senang dengan istri Musa orang Kushi. Zipora adalah orang luar yang berasal dari Midian. Bahkan di antara para elit Israel, sifat keberdosaan kita terungkap dan bahkan tidak dengan cara yang sangat menyenangkan. Ya. Miriam dengan Harun rasa tidak nyaman ada Zipora di sana. Tapi apa yang terjadi? Namun sekarang mereka merasa terancam oleh pengembangan kepemimpinan yang baru dan berkata, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Jadi mereka merasa tidak nyaman karena mereka tidak di-share kepemimpinan itu. Ya. Jadi mereka bilang, apakah hanya Musa saja?
Ya, biasanya hal ini terjadi oleh karena hubungan orang kedua ketiga ya, Miriam Harun orang kedua ketiga lah boleh saya katakan, karena Musa orang pertama, tidak dekat dengan Allah. Mungkin kalau di perusahaan ya, kalau ada bos mempercayakan satu tanggung jawab yang lebih besar kepada anak buahnya yang satu, sementara anak buah yang kedua ketiga merasa tidak nyaman dengan itu mengindikasikan bahwa hubungan antara orang kedua dan ketiga dengan bosnya itu tidak baik. Sehingga sasarannya siapa? Ya orang pertama ini. Bahwa hubungan mereka dengan pimpinannya tidak baik. Kalau hubungan dengan pimpinannya baik, mereka akan mengerti kenapa pimpinan itu melakukan hal seperti itu. Demikian juga dengan Miriam, Harun, dan Musa. Sasarannya adalah Zipora, istri daripada Musa. Tetapi sebetulnya yang mereka persoalkan adalah mereka merasa tidak nyaman. Kenapa hanya Musa saja yang dekat dengan siapa? Dengan Tuhan. Baik, saya akan bacakan di sini. Tanggapan Allah langsung dan tidak meninggalkan ruang untuk penafsiran. Karunia kenabian bukanlah senjata yang digunakan untuk menggunakan lebih banyak kekuatan. Musa sangat cocok untuk kepemimpinan karena dia telah belajar betapa dia sangat bergantung pada Tuhan. Jadi Tuhan lihat bahwa Musa lah yang cocok, sementara Miriam dan Harun belum cocok untuk menerima kenabian itu. Karena bagi sebagian orang, posisi itu seperti tongkat untuk memukul orang lain. Sementara bagi Musa, posisi itu adalah satu tanggung jawab yang harus dia pertanggungjawabkan. Karena dia tidak bisa melakukan itu, sehingga dia memerlukan pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan. Jadi, bukan masalah umur, bukan masalah pendidikan untuk menjadi seorang leader, tetapi masalah kesiapan mental seseorang untuk menjadi apa? Seorang leader. Dan tidak heran, dalam dunia rohani, kepemimpinan rohani yang dibutuhkan itu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati dalam arti ketergantungan kita kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita lihat latar belakang daripada Musa ini, saya pikir dia tidak kurang masalah pengetahuan, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu perang. Dia dilatih untuk menjadi pemimpin di Mesir, tetapi dia belajar selama 40 tahun gitu. Tetapi 40 tahun berikutnya itu dihilangkan semua oleh Allah selama dia berada di padang gurun Midian pada waktu dalam pelarian. Setelah nol, baru Tuhan pilih dia. Dengan kata lain, setelah Musa siap untuk menjadi pemimpin, maka Tuhan apa? Tuhan berikan tanggung jawab kepada dia. Kalau dikatakan hukuman Tuhan untuk Miriam dengan kusta yang sementara menceritakan dengan jelas ketidaksenangannya terhadap mereka berdua dan membantu membawa perubahan sikap yang dibutuhkan keluarga ini. Permohonan Harun untuk Miriam menegaskan bahwa dia juga terlibat. Keterlibatan Harun dengan siapa? Dengan Miriam. Dan sekarang gantinya kritik dan kegelisahan, kita melihat Harun memohon bagi Miriam dan kita melihat Musa menjadi perantara atas nama siapa? Miriam. Itu terlihat bagaimana ikatan persaudaraan mereka, lalu terlihat bagaimana Musa mencintai Miriam dan Harun, sehingga akhirnya Miriam atau Harun yang terkena sanksi dari Tuhan bisa akhirnya apa? Sembuh. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Selasa. Kegelisahan menyebabkan pemberontakan. Ini menarik. Rupanya kalau orang terus-terus dalam keadaan gelisah, mereka akan mengadakan pemberontakan. Saya pikir itu alami ya. Kalau kita lihat contohnya situasi politik satu negara, kalau satu kelompok atau masyarakat merasa gelisah, hubungannya dengan pemerintah tidak baik, lalu kegelisahan itu akan menghasilkan pemberontakan. Jadi tidak heran ada revolusi istilahnya kalau dalam apa? Kudeta contohnya dalam sistem apa? Pemerintahan. Dengan kegelisahan hati, mereka memilih menangis dan bersungut-sungut daripada berbaris dan berteriak untuk kerumunan. Untuk apa? Untuk kemenangan. Ini pengalaman yang dialami oleh 12 pengintai karena mereka sebentar lagi masuk tanah Kanaan. Sementara
Dari 12 pengintai ini, Kaleb dan Joshua mengatakan kita masuk, sementara yang apa? Yang 10 katakan jangan, ya, jangan. Karena mereka merasa gelisah. Kenapa? Mereka tidak yakin dengan Tuhan mereka. Hubungan mereka dengan Tuhan itu tidak baik. Ketika hati kita gelisah, kita bergumul untuk berjalan dengan iman. Kegelisahan bagaimanapun tidak hanya mempengaruhi emosi kita. Para ilmuwan memberitahu kita bahwa ada garis lurus sebab dan akibat antara terlalu sedikit istirahat. Wah, ini masalah istirahat ya. Termasuk kurang tidur dan pilihan buruk yang mengakibatkan obesitas, kecanduan, dan lebih banyak kegelisahan dan ketidakbahagiaan. Jadi, kegelisahan itu juga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh jam istirahat kita. Jam apa? Jam istirahat kita. Perlu waktu istirahat yang sesungguhnya, istirahat yang quality time, bukan quantity time, tapi apa? Quality time. Ada orang katakan, di Korea kah itu, saya kurang ingat pasti. Aduh, kurang bagus ya bilang kurang ingat pasti ya. Di luar negeri ada satu aturan yang mereka terapkan di perusahaan-perusahaan bahwa siang hari mereka diharuskan istirahat paling tidak atau tidur siang sekitar 10-15 menit. Dan hasilnya luar biasa, mereka lebih produktif dibandingkan mereka kerja terus-menerus. Artinya istirahat itu sangat apa? Sangat perlu. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Rabu. Seorang pengantara. Ini dia. Ingat di pelajaran hari Senin bahwa Musa sudah memulai menjadi pengantara. Jadi pada waktu Maryam sakit, Harun memohon. Sakitnya Maryam itu oleh karena pemberontakannya, Tuhan memberikan hukuman karena Tuhan tidak suka dengan itu. Lalu Harun memohon agar Maryam disembuhkan. Lalu Musa juga memohon kepada Allah supaya Maryam disembuhkan dari hukuman yang Tuhan berikan. Nah, di pelajaran hari Rabu itu juga yang terjadi di mana Musa menjadi pengantara, meminta permohonan kepada Allah agar bangsa Israel yang memberontak itu Tuhan bisa apa? Bisa ampuni atas kesalahannya. Di sini saya akan bacakan. Inilah saatnya kita dapat melihat abdi Allah yang sejati. Jawaban Musa membeku dalam waktu mendahului sang pengantara yang lebih dari 1400 tahun kemudian akan berdoa bagi para murid-muridnya dalam kesengsaraan mereka. Karena setelah itu, ya 1400 tahun kemudian, Yesus Kristus sebagai pengantara kita juga berdoa bagi murid-muridnya yang menderita. Apa dikatakan? Memang, dalam apa yang Musa lakukan di sini, banyak teolog dan pelajar Alkitab telah melihat contoh tentang apa yang dilakukan Kristus bagi kita. Rasa bersalah mereka, rasa bersalah kita, bahkan tidak dipertanyakan. Namun Musa memohon dengan mengatakan, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Jadi Musa memohon kepada Tuhan, karena Tuhan itu kasih karunia sangat besar. Oleh karena itu sudahlah, ampunilah mereka. Minta tolong, ampunilah. Jadi nggak ditanya, kamu bikin salah apa, kesalahanmu apa, berapa besar. Musa tidak tanyakan itu. Tapi Musa langsung menghadap kepada siapa? Kepada Allah. Kiranya ampunilah orang-orang ini. Dan sama seperti yang Tuhan lakukan pada waktu itu karena pengantaran Musa, demikianlah dia melakukannya untuk kita karena Yesus, karena kematian dan kebangkitannya, serta pengantaraan bagi kita. Karena itu Musa memohon, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Rupanya sudah banyak hal yang dilakukan oleh bangsa itu, tapi Tuhan terus ampuni. Kenapa Tuhan mengampuni? Karena Musa menjadi pengantara mereka. Rahmat memerangi pemberontakan dan kegelisahan langsung pada intinya. Pengampunan
menawarkan awal yang baru. Jadi sesuai dengan keyakinan gereja kita ini dapat justification, dibenarkan. Berapa banyak pun pemberontakan bangsa itu, oleh karena permohonan Musa, mereka apa? eh, diampuni, mulai lagi apa? Yang baru. Namun ada biayanya ya. Rahmat tidak pernah murah, meskipun diampuni, orang-orang akan menghadapi konsekuensi dari pemberontakan mereka dan generasi ini tidak akan masuk ke tanah yang dijanjikan. Ya, Tuhan akan menopang mereka selama 38 tahun di padang belantara. Dia akan memberi mereka makan, dia akan berbicara kepada mereka dari tempat kudus. Dia akan berada di sisi mereka di padang belantara, tetapi kemudian mereka akan mati. Dan generasi baru harus mengambil tongkat estafet dan menemukan peristirahatan di tanah apa? Perjanjian. Jadi pengampunan ada, tapi jangan lupa konsekuensi akibat dari pemberontakan itu ada. Apa akibatnya? Semua yang lahir di tanah Mesir, hanya Joshua dan Kaleb lah yang punya kesempatan untuk masuk tanah apa? Kanaan. Baik, kita masuk kepada hari Kamis. Iman versus praduga. Praduga ini adalah eh, dugaan ya, atau belum masuk ke menuduh lah. Jadi, oh saya duga seperti ini, praduga seperti ini. Apa yang ada dalam pikiran itu adalah apa? Praduga. Sepanjang sejarah umat Allah mengembara di padang belantara selama mereka mencari tanah perjanjian. Padang belantara memiliki banyak wajah untuk saat ini. Untuk saat ini, itu tampak seperti rentetan media yang tidak ada habisnya, nada pesan masuk yang terus-menerus, dan deru hiburan yang tak ada habisnya. Itu tampaknya berusaha menjual kepada kita bahwa pornografi sebagai cinta dan immaterialisme sebagai jawaban atas masalah kita. Seandainya kita bisa sedikit lebih bugar, sedikit lebih muda, sedikit lebih kaya, sedikit lebih seksi, itu akan menyelesaikan semua masalah kita. Jadi itu anggapan orang. Tapi kenyataannya, seperti orang Israel, kita gelisah dalam mencari kedamaian. Dan seringkali kita mencarinya di tempat yang salah. Sering kita mencari kedamaian, kita mencari peristirahatan itu di tempat yang salah. Kalau dalam dunia orang muda ya, dalam kegiatan pemuda dulu waktu saya masih pemuda, antara amusement dengan recreation. Yang difokuskan di dalam pelajaran kita ini adalah recreation, rekreasi. Artinya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang akan menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Salah satunya adalah pengampunan tadi. Reaksi Israel terhadap penghakiman ilahi adalah tipikal. Kita telah berbuat dosa. Kata mereka, kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan. Praduga itu mahal. Praduga menuntut kepada kematian. Seringkali praduga didukung oleh rasa takut. Karena kita takut akan sesuatu, kita membuat keputusan yang kemudian kita sesali. Oleh karena rasa takut kita mengambil keputusan. Padahal keputusan itu salah dan hasilnya penyesalan. Seperti dunia orang muda ya. Penyesalan itu datang belakangan. Kalau datang di depan itu adalah pendaftaran. Itu seperti istilah orang muda di beberapa waktu tahun yang lalu. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Jumat. Seperti biasa saya akan bacakan kutipan di pelajaran hari Jumat. Akan tetapi, iman itu sekali-kali tidak ada hubungannya dengan praduga. Hanya orang yang mempunyai iman yang sejati sajalah yang selamat dari praduga. Sebab praduga itulah pemalsuan setan akan iman. Wah, ini menarik ini ya. Iman menuntut janji-janji Allah, serta mengeluarkan buah-buah dalam penurutan. Praduga juga menuntut janji-janji itu, tetapi menggunakannya sebagaimana setan menggunakannya, yaitu untuk menjadi dalih bagi pelanggaran. Jadi melakukan kesalahan, oh kan karena begini, kamu kan karena begini. Selalu cari kambing hitam istilahnya. Oke. Iman seharusnya menuntut nenek moyang kita yang pertama untuk mempercayai kasih Allah dan menuntut segala perintahnya. Praduga menuntut mereka itu kepada pelanggaran hukumnya karena beranggapan bahwa kasihnya yang besar itu
akan menyelamatkan mereka dari akibat dosa mereka. Bukankah iman yang menuntut perkenanan sorga tanpa memenuhi syarat-syarat yang olehnya kemurahan harus dikaruniakan? Iman sejati beralaskan janji-janji serta syarat-syarat yang terdapat di dalam Alkitab. Ditulis oleh Ellen G. White di buku Desire of Ages halaman 126. Jadi bedakan mana praduga, mana iman. Iman itu datangnya dari Allah, praduga itu datangnya dari setan. Dan praduga itu adalah satu situasi di mana kita mau membenarkan tindakan kita. Padahal tindakan kita itu adalah apa? Adalah salah. Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kembali bersyukur padamu oleh karena pelajaran hari ini telah kami selesaikan, mengingatkan kami bahwa apabila hubungan kami baik dengan Tuhan, maka kami tidak akan pernah mengeluh, tidak akan mengadakan pemberontakan, sehingga kehidupan kami tidak gelisah, ya Tuhan. Terima kasih atas pelajaran ini. Berkati seluruh pemirsa di mana mereka berada. Kiranya penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka. Tuhan, kiranya yang kami pelajari akan menguatkan kami, dan tentunya mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Beliau tidak lama lagi. Pertemukan kami di episode yang berikutnya ya Tuhan, dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Baik, sampai di sini episode yang kedua. Kita akan bertemu kembali di episode yang berikutnya. Tuhan berkati kita.